semuanya, selamat pagi buat Bapak dosen dan selamat pagi buat teman-teman semuanya. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Sofia Lewarensa Siburian, saya dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi masyarakat bahasa yang merupakan tugas dari mata kuliah linguistik umum dengan dosen pengampu Bapak dosen Junifer Siregar SPD MPD. Nah, teman-teman, ada 5 hal yang akan saya jelaskan dalam video ini tentang materi masyarakat bahasa. Yang pertama yaitu pengertian bahasa, yang kedua ciri-ciri bahasa, yang ketiga pengertian masyarakat bahasa, dan yang keempat bagaimana terbentuk dan terjadinya masyarakat bahasa, dan yang kelima yaitu pengertian ataupun ciri-ciri bahasa manusia. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bahasa. Nah, teman-teman, menurut Krida Laksana, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang dipergunakan sekelompok manusia untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Nah, yang kedua, ciri-ciri bahasa. Nah, yang pertama yaitu bahasa sebagai sistem. Artinya, bahasa merupakan sejumlah unsur-unsur yang beraturan. Nah, yang kedua yaitu bahasa sebagai lambang. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang bersimbol. Nah, lambang atau simbol-simbol tersebut menandai suatu konsep secara konvensional, tidak secara alamiah dan langsung. Nah, yang ketiga yaitu bahasa itu bunyi. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa hanya bunyi yang keluar dari alat ucap manusia yang dapat disebut sebagai bahasa. Namun tidak semua bunyi yang keluar dari alat ucap manusia disebut sebagai bahasa. Contohnya batuk dan bersin bukanlah bahasa. Yang keempat yaitu bahasa itu bermakna. Nah, lambang atau simbol-simbol tersebut menandai suatu konsep, ide, atau gagasan. Nah, dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki makna. Nah, yang kelima yaitu bahasa bersifat konvensional. Artinya, penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakai bahasa. Nah, yang keenam yaitu bahasa itu produktif. Sebagai sistem dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas dapat dipakai secara tidak terbatas oleh pemakainya. Nah, yang ketujuh yaitu bahasa untuk mengidentifikasikan diri. Seperti yang kita ketahui bahwa orang Melayu mengenal pepatah bahasa menunjukkan bangsa. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol di antara ciri budaya. Nah, yang ketiga yaitu pengertian masyarakat bahasa. Teman-teman, masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang menggunakan sistem isyarat bahasa yang sama. Nah, yang keempat yaitu bagaimana terjadinya atau terbentuknya masyarakat bahasa. Pada pokoknya, masyarakat bahasa dapat terbentuk ataupun terjadi karena adanya saling pengertian atau mutual intelligibility, terutama karena adanya kebersamaan kode-kode secara terperinci dalam aspek-aspek yaitu sistem bunyi, semantik, dan sintaksis. Nah, teman-teman, yang kelima yaitu ciri-ciri bahasa manusia. Ciri-ciri bahasa manusia ada 6. Yang pertama yaitu bahasa manusia memiliki sistem terpisah namun saling terkait. Yang kedua yaitu bahasa manusia memungkinkan telekomunikasinya hal-hal baru. Yang ketiga yaitu manusia membedakan antara isi pesan yang dikomunikasikan. Yang keempat yaitu dalam bahasa manusia, bahasa lisan dapat dipertukarkan dengan bahasa yang didengarkan. Yang kelima yaitu bahasa tidak diturunkan melainkan dipelajari. Dan yang keenam yaitu sesuatu yang diutarakan dapat merujuk ke masa lampau dan ke masa yang akan datang. Teman-teman, sekian dari yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Salam sehat dari saya. Selamat pagi dan terima kasih.